Pria ini namanya Sam, seorang suami sekaligus ayah dari 3 anak. Setiap malam dia dan istrinya Rachel selalu bergantian mengurus 2 bayi kembar mereka. Malam itu giliran Sam, dan saat dia lagi mengganti popok, kedua bayi tersebut benar-benar bikin repot. Mereka begitu aktif, bikin Sam kewalahan. Pagi harinya, Sam mulai menjalani rutinitas biasa. Dia adalah pengacara hebat yang belum pernah kalah dalam persidangan. Di kantornya, Sam bertemu dengan Selina, seorang pegawai cantik. Sam sebenarnya tertarik pada Selina dan berharap bisa lebih dekat dengannya. Namun, dia sadar itu hanya khayalan karena dia sudah punya istri. Saat di kantor, Sam menerima telepon dari sahabat baiknya, Jack, yang mengingatkannya tentang janji mereka untuk nongkrong malam itu. Di tengah obrolan mereka, seseorang mengetuk pintu apartemen Jack. Ternyata, itu ayahnya Jack, datang untuk memberitahu kalau dia akan menikah lagi dan mengundang Jack ke pernikahannya. Jack menolak mentah-mentah. Dia merasa ayahnya seolah melupakan mendiang ibunya. Penolakan ini membuat ayahnya sangat kecewa. Malamnya, Sam dan Jack nongkrong di sebuah bar. Jack bercerita bahwa dia mendapat tawaran jadi pemeran utama dalam sebuah film. Saat syuting, Jack berkenalan dengan banyak wanita cantik. Sam mengaku iri dengan kehidupan Jack yang penuh kebebasan. Sementara dia harus kerja keras dan mengurus anak-anaknya yang aktif. Namun, Jack menasihati Sam untuk bersyukur karena memiliki karir yang bagus, istri cantik, dan 3 anak yang lucu. Di perjalanan pulang, keduanya kebelet pipis dan akhirnya buang air di kolam dengan patung Dewi Waktu. Saat mereka pipis, mereka saling jujur tentang rasa iri satu sama lain. Tiba-tiba, lampu kota Jaki. Rolling blackouts or something? This is very steamy. Yeah. Good to go? Oh, yeah. You drive? Keesokan paginya, Jack terkejut saat bangun dan melihat Rachel menyusui bayi-bayi Sam. Dia kaget, lebih lagi ketika bercermin dan melihat dirinya berubah jadi Sam. Di sisi lain, Sam juga kebingungan kenapa dia ada di kamar Jack. Ketika mereka bertemu, keduanya sadar bahwa tubuh mereka tertukar saat buang air di kolam semalam. Mereka segera kembali ke kolam. Tapi saat tiba di sana, kolam tersebut sudah dipindahkan. Seorang pekerja memberitahu bahwa mereka harus bertanya ke kantor pemerintah kota untuk tahu lokasi barunya. Mereka pun segera pergi ke sana, tapi petugas administrasi tidak bisa menemukan data tentang kolam itu. Saat ditanya, ternyata petugas tersebut tidak bisa menggunakan komputer dan menyuruh mereka kembali besok. Jack hampir emosi, tapi Sam segera menariknya keluar sebelum terjadi masalah. Di luar, Sam ingat dia harus menghadiri rapat penting, sementara Jack punya jadwal syuting. Akhirnya, mereka sepakat untuk saling menggantikan. Jack akan berpura-pura jadi Sam, dan Sam akan syuting sebagai Jack. Sayangnya, Jack malah bikin nama Sam jadi buruk. Dia datang ke kantor dengan baju santai, ngemil, dan asal-asalan saat menjawab pertanyaan di rapat, yang membuat semua orang marah dan meninggalkan ruangan. Atasan Sam sangat marah, tapi Jack ngeles dengan mengatakan, semua ini sudah direncanakan, dan menyuruh atasannya untuk tidak khawatir. Ketika Sam tiba di lokasi syuting, dia terkejut luar biasa. Apa yang ia kira hanya syuting biasa, ternyata adalah film dewasa. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sam berusaha keras menolak melanjutkan, tetapi sang sutradara mengancam akan memecatnya jika ia mundur. Dengan berat hati, Sam terpaksa melanjutkan syuting itu. Sore harinya, Jack datang menjemput Kara, anak pertama Sam, yang sedang latihan balet
di sekolah. Saat latihan, Kara dibully oleh temannya. Tapi anehnya, Kara diam saja, tidak membalas sedikit pun. Di perjalanan pulang, Jack menyuruh Kara membalas perlakuan temannya. Tetapi Kara tampak ragu, karena ayahnya, Sam, selalu mengajarkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan cara baik-baik, bukan dengan kekerasan. Namun, Jack malah menyuruh Kara melupakan ajaran itu dan mulai sekarang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Malam harinya, Sam dan Jack bertemu di sebuah kafe untuk membahas kejadian hari itu. Jack menceritakan apa yang terjadi di rapat siang tadi, dan ditambah dengan pengalaman syutingnya yang menjijikkan. Sam merasa sangat marah. Ia benar-benar muak dengan Jack, yang menurutnya hanya memperberat beban hidupnya. Sam lalu memutuskan bahwa ia akan memberitahu istrinya, Rachel, tentang pertukaran tubuh ini, berharap Rachel bisa membantu mencari solusi. Sesampainya di rumah, Sam berusaha menjelaskan semuanya pada Rachel, tetapi Rachel tidak percaya. Sam lalu menyuruh Rachel bertanya sesuatu yang hanya Sam ketahui. Namun ketika ditanya, Sam justru tidak bisa menjawab. Karena frustasi, Sam nekat membongkar rahasia buruk Rachel di depan Jack. Mendengar itu, alih-alih percaya, Rachel malah menampar mereka berdua berulang kali. Malam itu, ketika Jack sedang tertidur nyenyak, kedua anak Sam mulai menangis. Rachel mengingatkan bahwa hari itu adalah giliran Sam mengurus anak-anak. Jack mencoba menghindar, tetapi akhirnya terpaksa bangun setelah Rachel marah besar. Di kamar anak-anak, Jack kebingungan bagaimana menenangkan mereka. Tanpa pilihan, Jack menelepon Sam untuk meminta bantuan. Sam memberi instruksi detail, mulai dari membawa anak-anak ke dapur, mengambil susu di kulkas, hingga memanaskannya di microwave. Namun sayangnya, Jack bukanlah Sam. Kedua anak itu terlalu sulit dihadapi oleh Jack, yang sama sekali tak terbiasa. Holy shit! Hey, what was that? Whoa, 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 fuck! Hey! Christ! Mitch? What's next? They need to Everything's fine, dude. Holy shit! Fuck! What just happened? Then attach a number system. Right. This is what you get, okay? Finding that for this shit fucking fountain I can take. Keesokan harinya, Sam kembali mendatangi kantor pemerintah kota. Salah satu pegawai di sana memberinya formulir yang harus diisi untuk mengajukan pencarian barang yang hilang. Selain itu, ia diberitahu harus menunggu selama 3 hari, hingga permintaan tersebut disetujui. Sam hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setelah urusannya di sana selesai, Sam pulang dan berniat memberitahu Jack tentang kabar yang ia dapatkan tadi. Ketika sampai di rumah, ia melihat Rachel sedang menangis sambil mengganti popok anak mereka. Rachel pun bercerita bahwa belakangan ini Sam bersikap aneh, dan Rachel curiga suaminya itu mungkin sedang berselingkuh. Mendengar hal ini, Sam mencoba menenangkan Rachel, tapi di sisi lain, ia juga merasa kesal pada Jack karena sudah membuat Rachel berpikir suaminya tidak setia. Situasi semakin tegang ketika Jack merasa tak sanggup lagi, memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Namun, Sam tak mau membiarkan Jack lari dari masalah. Ia memaksa Jack untuk tetap bertahan dan menyelesaikan semuanya. Pada momen itu, Sam pun mulai mengajarkan Jack segala rutinitas yang biasa ia lakukan, dari mulai berpakaian, memeriksa jadwal pulang Kara, berbelanja, hingga menjemput kedua bayi mereka dari tempat penitipan anak. Di kantor, ketika Sam sedang menjelaskan pekerjaannya sebagai pengacara, tiba-tiba Selina datang. Melihat keduanya berbicara, Jack mendapatkan ide cemerlang untuk menjodohkan mereka. Jack berpikir
jika ia berhasil menjodohkan Sam dengan Selina, saat Jack kembali ke tubuhnya sendiri, Selina sudah akan menjadi pacarnya. Dengan pemikiran ini, Jack menyuruh Selina untuk kencan dengan Sam. Karena jabatan Jack di kantor lebih tinggi, Selina tak punya pilihan selain menurut. Setelah Selina pergi, Jack memaksa Sam untuk menerima ajakan kencan tersebut, dengan janji bahwa ia akan melakukan semua yang sudah diajarkan Sam sebelumnya. Akhirnya, Sam setuju. Saat mereka berpisah, Jack tiba-tiba mendapat telepon dari ayahnya. Tanpa mengetahui bahwa tubuh anaknya bertukar, sang ayah mengira sedang berbicara dengan Sam. Ayah Jack mengatakan ingin bertemu sebentar saja. Dengan berat hati, Jack akhirnya setuju untuk menemui ayahnya sebagai Sam. Di sebuah tempat pertemuan, ayah Jack memohon kepada Sam untuk membujuk Jack agar hadir di acara pernikahannya. Dengan nada penuh keprihatinan, ayah Jack mengungkapkan bahwa meskipun Jack memiliki banyak kekurangan, seperti mudah menyerah, tak pernah menyelesaikan masalah, dan sering lari dari tanggung jawab, sebenarnya ia sangat menyayangi anaknya. Mendengar semua ucapan itu, Jack merasa sakit hati dan kesal, lalu pergi dari sana. Di dalam mobil, Jack menahan amarahnya, sambil memutuskan untuk membuktikan bahwa ia tak seburuk yang ayahnya katakan. Dengan tekad kuat, Jack mulai mengikuti semua nasihat dan ajaran dari Sam. "Let's do this," kata Jack dengan penuh semangat. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Sam. Namun Jack hanya tersenyum penuh keyakinan. Saat Jack datang untuk menonton pertunjukan balet Kara, ia menyaksikan Kara yang dulunya hanya diam saat dibuli, kini berani melawan. Pemandangan itu membuat Jack merasa bangga. Beberapa hari kemudian, Sam yang tahu jadwal Rachel belanja, sengaja menunggu di supermarket. Saat Rachel tiba, Sam berlagak, seolah-olah mereka bertemu secara kebetulan. Mereka pun berbicara, dan Sam menanyakan kabar rumah tangga Rachel. Rachel dengan senyum mengabarkan bahwa semuanya sudah kembali, seperti sedia kala. Suaminya kini telah berubah menjadi seperti dulu lagi. Mendengar kabar baik itu, Sam merasa lega. Beban di hatinya perlahan menghilang. Dan keesokan harinya, Sam merasa hidupnya lebih ringan. Ia mulai menjalani hari-harinya tanpa harus memikirkan masalah yang membebaninya selama ini. Hidupnya kini terasa lebih menyenangkan, persis seperti yang selalu ia impikan. Sampai pada malam kencan antara Sam dan Selina, awalnya Selina merasa canggung dan enggan. Namun, seiring obrolan yang berlangsung, Selina mulai merasa nyaman di dekat Sam. Ketika waktu pulang tiba, Selina malah tak ingin buru-buru berpisah. Sebaliknya, ia mengajak Sam untuk membuat tato bersama. Di momen itu, perlahan-lahan, perasaan Selina pada Sam mulai berubah. Ia mulai menyukai pria tersebut. Keesokan paginya, saat Rachel sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, ia tiba-tiba mengingatkan Jack tentang rencana mereka malam nanti. Mereka sudah berjanji untuk makan malam berdua di sebuah restoran yang sudah mereka tentukan. Namun, sebelum tubuh Sam dan Sam tertukar, Sam selalu tenggelam dalam pekerjaannya, membuat hubungan mereka semakin merenggang. Jack pun berjanji akan datang tepat waktu malam ini. Di taman, ketika Sam sedang bermain sepatu roda, tiba-tiba ia menerima telepon dari seorang pegawai pemerintahan. Orang itu mengabarkan bahwa kolam yang mengutuknya selama ini akhirnya ditemukan. Setelah mendapatkan ala Jack lokasi kolam itu, Sam langsung memutuskan untuk menemui Jack. Saat tiba di kantor, Sam secara tak sengaja bertemu lagi dengan Selina. Selina dengan antusias mengabarkan bahwa ia sudah membeli tiket pertandingan baseball dan mengajak Sam untuk menonton bersama. Karena terus didesak, Sam pun akhirnya setuju. Sam kemudian memberitahu Jack tentang keberadaan kolam tersebut. Namun mereka berdua
terlihat tidak terlalu antusias. Jack yang selama ini tak pernah merasakan hangatnya keluarga atau pujian dari banyak orang, kini bisa merasakannya dalam tubuh Sam. Jack pun beralasan bahwa ia belum bisa bertukar tubuh dulu, karena sedang mempersiapkan diri untuk rapat mediasi penting esok hari. Sam pun setuju, mengingat ia juga punya janji dengan Selina. Akhirnya, mereka sepakat untuk menunda pertukaran tubuh itu. Malamnya, Jack yang terlalu bersemangat mempersiapkan rapat, terus mempelajari bahan-bahan penting hingga lupa dengan janjinya bersama Rachel. Sementara itu, di restoran, Rachel terus menunggu kedatangan Jack hingga larut malam. Esok harinya, rapat mediasi dimulai. Di ruang rapat, rekan-rekan kerja Sam tampak gelisah menunggu hasil negosiasi dengan investor besar. Salah satu pegawai tiba-tiba mengabarkan bahwa investor hanya bersedia membeli saham perusahaan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harapan. Mendengar kabar tersebut, semua orang merasa kecewa. Namun, Jack memiliki ide brilian. Ia mengusulkan agar mereka menggerta investor dengan secara bersama-sama meninggalkan ruang rapat sambil mengancam akan mencari investor baru jika permintaan mereka tak dipenuhi. Atasan Jack menilai ide tersebut sangat masuk akal, dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mencobanya. Di sudut lain, Sam dan Selina sedang asyik menikmati pertandingan baseball bersama, tampak begitu tenggelam dalam suasana. Namun, di tengah kegembiraan mereka, langit tiba-tiba murung. Hujan deras turun tanpa ampun. Sam dengan cepat mengajak Selina ke apartemen Jack, berharap bisa menghindari hujan. Di sana, suasana terasa begitu intim, seolah-olah alam mendukung mereka. Saat mereka mulai hanyut dalam momen, Sam tak sengaja melihat tato kupu-kupu kecil di pinggang Selina. Pemandangan itu mengembalikan ingatannya pada Kara, putrinya yang begitu mencintai kupu-kupu. Seketika Sam tersadar, apa yang ia lakukan sekarang adalah sebuah kesalahan besar. Keluarganya jauh lebih berarti dari apapun. Sam dengan tegas meminta Selina untuk berhenti dan meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di kantor Sam sedang berlangsung acara merayakan keberhasilan Jack dalam rapat penting siang tadi. Acara itu dihadiri oleh istri dan anak Sam, turut meramaikan suasana. Saat puncak acara, perjalanan hidup Sam dari awal hingga mencapai kesuksesannya sekarang ditampilkan melalui foto-foto kenangan. Jack hanya terdiam melihat dengan penuh perasaan. Ia sadar bahwa semua keberhasilan yang ia rasakan sebenarnya adalah milik Sam, bukan dirinya. Semua pujian dan tepuk tangan yang diterima seharusnya milik Sam. Dalam keheningan di tengah riuh tepuk tangan, Jack memutuskan untuk pergi. Namun, baru beberapa langkah, Sam muncul, lalu langsung mencium istrinya, Rachel, di hadapan Jack. Setelah itu, Sam dan Jack pergi bersama menuju kolam, yang ternyata berada di dalam mall. Tanpa pilihan lain, mereka dengan santainya duduk di pinggir kolam. Saat mereka tengah asyik, tiba-tiba beberapa petugas keamanan datang, membuat mereka panik. Dengan cepat, Sam dan Jack melontarkan permohonan maaf yang terbata-bata. Malam harinya, Sam terbangun akibat suara tangisan bayi yang terdengar samar. Ketika membuka mata, ia tersadar bahwa ia telah kembali ke tubuhnya sendiri. Perasaan bahagia menyelimuti dirinya, ia segera membangunkan Rachel. Setelah melalui begitu banyak rintangan, Sam akhirnya menyadari bahwa keluarganya adalah prioritas utama. Ia berjanji akan berubah, memperbaiki semua kesalahan di masa lalu, dan lebih fokus pada keluarga dibandingkan pekerjaannya. Pagi harinya, Jack juga merasakan kebahagiaan yang sama saat ia menyadari bahwa ia telah kembali ke tubuhnya sendiri. Tak lama,
Selina datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Jack yang sejak awal sudah menyimpan perasaan terhadap Selina, dengan senang hati mengajaknya sarapan bersama. Beberapa hari berlalu, tiba saatnya pernikahan ayah Jack. Sang ayah begitu bahagia melihat Jack datang dan merestui pernikahannya. Hari-hari berlalu lagi, kini giliran Sam dan Rachel yang merayakan anniversary pernikahan mereka. Acara tersebut turut dihadiri oleh Jack dan Selina. Jack maju ke depan, menyapa para tamu undangan, dan memberikan pidato ucapan selamat untuk sahabatnya, Sam. Dalam pidatonya, Jack mengungkapkan rasa syukurnya memiliki sahabat seperti Sam. Ia mengenang bagaimana dulu Sam bercita-cita menjadi pengacara hebat, sementara Jack bermimpi menjadi pelatih lumba-lumba. Sayangnya, Jack kini hanya berakhir sebagai artis film dewasa. Meski begitu, terlepas dari segala kekurangan mereka, Jack dan Sam tetaplah sahabat sejati yang selalu saling mendukung. Film pun berakhir dengan penuh kehangatan persahabatan.